Dan bokap nyokap emang dari dulu emang suka daki juga, ngedaki. Oh, ngedaki, Iya, hiking. Nah dari situlah kayaknya gue makin suka nih nanjak gunung segala macam. Sebenarnya dari 2023 awal gue udah mulai traveling bang sebenarnya. Dari 2003 awal tuh udah mulai coba-coba masukin kayak ngasih tahu spot-spot Jakarta. Cuman gue lebih kayak apa ya? Banyak yang ngira gue tuh kayak media bang. Itu lu berarti muter Indonesia? Belum? Belum. Nah, Kok bisa ntar ada itu? fun fact-nya nih. Apa tuh? Pasti banyak yang mikir kan kayak, ih lu cepet banget kerja sama ini itu nih itu. Iya lu asli. Bukannya gimana-gimana sih. Ini sadis. Naik mana? Sebenarnya tuh dulu pas gua mutusin kayak yaudahlah gue traveling aja. Sebenarnya memang dari basic keluarga tuh dulu pas bokap gue masih kerja, bokap gue memang kerja kan di maskapai. Ya, kebetulan di anak perusahaan maskapai. Nah, jadi setiap tahun tuh kita tuh suka jalan-jalan lah. Setiap Keluarga. tahun. Keluarga. Nah. Dan bokap nyokap emang dari dulu emang suka daki juga, ngedaki. Oh, ngedaki, Iya, hiking. Nah, gue tuh baru boleh diizinin untuk daki itu after lulus SMA. Which is 2018. 18. Gue kan kelahiran 2000, bro. 2018. Masih 2000 nih, masih muda nih. 2018. Iya, 2000 terus 2008 gue baru masuk kuliah anjir. 2008 gue baru masuk SD. Udah Kelas 2. Lanjut. Kelas 2. Iya, intinya gitu lah. Intinya short story, intinya gue bokap suka daki dan lain-lain. Karena ngeliat kayak gitu, 2018 abang sepupu ngajakin ke perahu. Perahu gunung. Perahu Dieng. Wonosobo. Daerah Wonosobo. Dari situlah kayaknya gue makin suka nih nanjak gunung segala macam. Sebenarnya emang basically emang suka jalan-jalan aja, cuman dulu tuh nggak pernah naik gunung. Seumur umur tuh seumur hidup gak boleh, katanya kayak tunggu dulu saya dulu selesai sekolah segala macam kan. Karena kan kayak ya biasa orang tua kan punya harapan anak segala macam kan. Nah, habis itu mulai dari perahu, next year-nya gue ke Cikuray dan lain-lain. Akhirnya di situ nyoba-nyoba sendiri karena udah bisa kan. Karena dulu kan cuma ngerentuin, bang mau kesini bang, yaudah ayo gitu kan. Nah, akhirnya nyobain ke Cikuray sendiri, sini-sini sendiri. Gitu. Sendiri dalam artian lu langsung aja ke sana. Iya. On the spot. Biasanya gue kayak barengan, kadang sama open trip, kadang sendiri, maksudnya keteng tapi barengan, kayak ngajak temen, lu mau ikut gak kesini, ayo bareng gitu. Itu dalam kondisi lagi kuliah. 2019 tuh gue kebetulan kan gue gap year 2 tahun bang. Jadi gue dulu ikut SBM gagal, ikut kedinasan juga gagal. Jadi gap year setahun tuh magang di, kalau tahu ITL Trisakti, itu dari rumah lu tuh. Nah, ITL Trisakti tuh gue 6 bulanan. 6 bulanan. Habis itu bosen kan, ya biasa anak bocah kan bosen, terus ke Pare 2 bulan. Pare bahasa Inggris. Iya, kamu Inggris, main-main lah di kamu Inggris kan. Udah gitu nyokap gue ternyata ya dia masih sakit, gue balik dulu. Ya gitu kan, gue orangnya bosen ya, jadi kayak apa ya, nggak bisa diem di rumah. Akhirnya kerja lagi. Gue tuh pernah kerja di retail, kalau tau Kokas. Sekarang kan Transmart ya sekarang. Kokas yang retailnya Kokas, Kota Kasablanka. Iya, Kota Kasablanka. Kan itu ada retail gede ya. Transmart ya sekarang kalau nggak salah. Iya, Transmart. Nah, dulu tuh Carrefour. Dulu gue di situ. Oh iya, Carrefour, ya tahu. Ya, sekitar 2 bulanan gue di situ. Habis itu nyoba lagi. Awalnya gue pengen balik lagi ke Pare sebenarnya. Gue udah bilang sama bokap gue kayak, balik lagi lah ke Pare gitu. Terus ya boleh. Terus tiba-tiba gue tuh kebiasaan nge-play job street, tau gak sih? Iya. Apply aja nggak tahu apa. mau Nggak tahu tuh apaan tuh kerjaannya, kan gue cobain. Dan emang at the moment gue nggak tahu itu kerjaan apaan. Namanya telemarketer. Gue nggak tahu itu kerjaan apaan. Gue nggak ngeriset segala macam, ya cobain aja intinya. Karena gue mikir momen-momennya gue nyoba nyari kerjaan aja. Terus akhirnya coba-coba dapet lah. Terus nyobain selama 6 bulan lah gue. 6 bulan tuh pokoknya apa ya, gue ngerasa di momen ini perusahaan lagi goyang pas di ending gue itu. Pindah kerjaan belum pandemi itu ya. Sebelum pandemi banget, Maret gue inget banget. Pokoknya Februari gue resign, Maret gue masuk kerjaan baru, pandemi. Aduh. Tapi untungnya gue nggak kena pandemi di kantor. Intinya maksudnya nggak kena layoff dan lain-lain lah gitu. Dan gue survive lah selama 3 tahunan setengah dan baru
tahun kemarin tuh kena cut. Karena ya juga lagi goyang juga perusahaannya. Jadi gue ya udah logo aja kan. Akhirnya dari situ kayaknya bukannya pasti orang mikir kayak udahlah ngabisin duit gitu kan biasa gitu. Sebenarnya gue bukan bakar duit banget sih. Kayak pasti gue setiap perjalanan pasti gue biasa kerja sama kayak gitu. Gue biasanya nge-approaching. Nah, biasanya kan brand yang nge-approaching kan. Nah, akhirnya kan kalau definisinya kayak startup gak sih? Startup tuh bakar duit, akhirnya lu dapet revenue kan. Nah, gue nanamin mindset kayak gitu sih. Jadi gue kayak cobalah gue bakar duit gue dulu, ya udah gue jalan-jalan aja, gue kontenin. Akhirnya kan brand ngelirik juga kan, bisa nih gitu. Sebenarnya dari situ sih. Dan juga kebantunya adalah gue dulu itu pernah join di part of Hello. Hello itu adalah aplikasi under TikTok. Hello, pernah denger gak? TikTok kan dulu bukan Musical.ly ya? Nah bener, jadi kan emang era-eranya TikTok kan banyak ya, maksudnya dari Musical.ly terus Dubsmash segala macam ya. Iya. Nah sebenarnya di ByteDance itu perusahaan ByteDance punya namanya CapCut. Nah CapCut punya Lemon Egg, Lemon Egg, Hello dan si TikTok lah sekarang yang lagi jaya-jayanya. Cuman Hello ini terpaksa tutup lah tahun kemarin udah tutup close 2023 ya 2023. Nah jadi setahunan dari 2022 awal gue ketemu Hello tuh jadi kayak banyak belajar, diajarin ketemu Hello itu dalam artian tuh baru tahu tuh ada aplikasi Hello gitu. Bener, jadi gue baru tahu tuh ada aplikasi namanya Hello gitu. Kayak sejenis, jadi awalnya tuh gue main di Snack bang. Snack kan Snack kan masih survive sampai sekarang kan. Dulu kan emang jadi tuh gue main sosial media konten banget tuh gara-gara emang BU deh ini gitu. Ya wajar lah kan, maksudnya orang pasti ada momen-momen ekonomi lagi anjlok kan. Meskipun itu gue posisi masih kerja. Terus kayak waktu itu gara-garanya gue lagi megang bisnis terus kayak tipu 2-3 jutaan gitu lah. Nah habis itu kan ya udahlah gimana nih caranya kan. Nah gue tuh tipikal yang nggak berani minjem duit, pinjol atau duit kayak temen. Gue harus ngapain intinya gitu. Akhirnya teman kampus gue lah, geng gue kayak gue nanya, gue bisa kerja apa sama lu, gue bilang gitu. Abang gue kerja di Snack nih kata dia gitu. Terus gue bilang ya udah boleh dah, gue bilang gitu, gue cobain deh jadi content creator kan. Dari situ sebelum mulainya, meskipun gue main sosial media udah lama lah ya, mungkin kayak ngupload posting feed IG dari 2013 lah, udah lama. Nah tuh lu ngerti konsep apa nge-review habis itu jalan-jalan itu dari. Nah itu gue bilang tadi sebelumnya, dari Hello itu yang bikin gue jadi tahu concepting dari script writing, content writing. Gue udah tahu skemanya kan, alurnya yang kayak bisa nggak sih lu bikin video 5 menit lu press jadi 1 menit kayak gitu. Yang gue tuh dulu nggak tahu gitu caranya. Kayak pernah nih gue di zaman Snack, karena di Snack itu gue modal nyari kerjaan ya, nyari duit, nggak dikasih tahu direction, nggak tahu arah, intinya gitu lu konten aja. Intinya lu di approve apa nggak approve dari Snack pusat bahasa gitu. Nah, gue nggak tahu tuh kayak apa ya, gue yang bener kayak gimana sih. Akhirnya ketemu Hello, kak tolong angle kameranya naikin, kak tolong ini itu gue kesel sih sebenarnya kayak apa sih ini orang ya kan, maksudnya nggak ngasih gue duit lah cuman kok kayak ngatur gue nih gitu kan. Cuman kan dari situ gue kayak akhirnya gue nemuin knowledge kan di situ. Intinya sih gue mau nerima knowledge-nya. Mungkin kalau di saat itu gue nggak mau kayak udahlah gue egois aja, idealis cara gue gitu. Iya ini style gue nggak perlu ngatur bahasa gitu kan. Cuman gue nerima aja, jadi punya style sendiri kan akhirnya. Nah dari situ kalau pas masih posisi dia lo tuh review film, mulai loncat ke travelingnya tuh gara-gara ya ketemu orang yang traveling kayak gitu-gitu aja sih, ketemu kreator traveling, saling tanya jawab aja. Dan lu berarti mulai sebelum lu berangkat, misal lu disuruh ke Sentul, rumah makan di Sentul atau tempat rekreasi, nah lu nulis dulu copyright scriptnya, atau langsung pada sana kepikiran, atau lu nanya dulu ke tempat sana, di sana itu apa yang bagus itu gimana sih? Kalau gue kadang kalau gue brand ya, kadang gue tulis biasanya, gue script writing dulu, sambil perjalanan biasa gue udah kayak kepikiran gue bikin apa konsepnya ya. Cuman kalau yang emang yang tadi kan gue kadang ada yang gue versi bakar duit tuh, itu biasanya gue datang aja. Gue cari momen yang menurut gue kayak seru nih gitu. Tapi apa aja lo rekam gitu? Iya, nggak semua apa aja direkam sih. Maksudnya yang nggak kayak 10 menit gue diemin gitu, enggak. Cuman masih gue kayaknya sensi udah dapat sendiri sih pas di saat gue udah kebiasaan tag video di Jakarta. Jadi kayak cuman
ini perlu diambil nih. Iya, ini perlu nggak sih diambil kayak stock footage-nya perlu nggak sih? Kadang kan beda-beda style lah. Karena kan gue konten mostly VO ya, zaman dari 2023 ke sini kan gue udah lebih mostly VO kan, dan mix lagu kan. Jadi banyak orang juga mikirnya kayak lu tuh banyak yang nanya juga sih kayak nge-scriptnya kapan gitu. Kadang biasa pas pulang juga bisa. Kayak gitu, intinya sih gue udah tahu apa yang mau gue ambil aja, apa yang gue highlight. Kayak gitu. Biasanya gue juga pas nyampe ke satu lokasi, gue udah nyari-nyari referensi dulu sebelum nyampe kayak nih spot fotonya nih kayak gitu-gitu. Kayak gitu sih. Kadang ada orang yang kayak ya udah lihat aja ntar di sana gitu. Iya. Ya kadang kayak gitu juga sih Kak, karena emang nggak tahu lokasi ya, nggak tahu medan. Cuman kalau udah tahu ngeliat dari foto, bagus nih, udah nanti ini sebagai referensi gitu. Meskipun kadang lupa juga sih, kadang kita udah screenshot ya udahlah pas udah ngeliat, lebih bagus aslinya gitu kan. Ya udah deh gitu. Nah itu mulai bener-bener konten tentang travel di tahun 2023 bulan Oktober tuh Bang. 2023 bulan Oktober. Pasti lu bikinnya kayak kok baru mulai sih gitu. Iya, baru banget gitu ya. Dan itu di angka berapa followers? Jadi kan gue naik banget, gue tuh sempet momen naiknya banget tuh. Jadi kan gue coba-coba konten ya Bang. Dari followers masih 1.700-an gue inget tuh ada. Yeah. Sampai titik sekarang 6.000-an tuh coba-coba konten banyak banget. Dari kan review film itu kan kita dikasih kesempatan buat ke gala premier, terus kita dikasih kesempatan ke screening film segala macam. Nah itu gue tetap konten, gue tetap produce konten apapun itu, gue konten. Terus kadang gue suka ikut lomba video editing juga. Video-videografi yang kayak ada lomba gue ikutan. Masih sampai sekarang masih kayak ada challenge nih gue ikutan. Itu sih yang mungkin yang bikin gue tetap memproduce konten ya. Gitu. Nah habis itu setelah sekian banyak lu konten, misalnya lu bikin video, akhirnya lu seneng yang bagian jalan-jalan. Iya, lebih ke apa ya, kenapa gue bilangnya bukan traveling banget, karena gue lebih ke lifestyle, karena gue masih suka datang ke, ya itu kan ke event, kayak gitu-gitu. Terus juga suka datang ke, kadang gue ke tempat satu daerah, cuman gue juga pengen review tempatnya nih, gue pengen bilang nih, sini juga makanannya enak-enak gitu kan. Oh, jadi nggak mengerucut cuma di travel aja, iya, tapi kayak gitu. Benar. Okay. Dan paling jauh lu jalan-jalan itu ke di Indonesia? Bali. Iya, Bali deh. Baru tahun ini. Itu brand atau bakar uang? Jadi kerja sama salah satu brand bus lah. Salah satu brand apa? Bus. Iya. Oh, bus. Oh. Jadi lu nawarin? Enggak, dia approach. Ini saya. Iya, jadi kan itu kan gue bilang penantian, sebenarnya kan kayak dulunya bakar-bakar duit yang orang juga banyak yang mikirnya sih juga dulu gue kayak kok maksain banget sih ke traveling kayak gitu intinya. Sebenarnya dari 2023 awal gue udah mulai traveling Bang sebenarnya. Dari 2003 awal tuh udah mulai coba-coba masukin kayak ngasih tahu spot-spot Jakarta. Cuman gue lebih kayak apa ya? Banyak yang ngira gue tuh kayak media Bang. Kayak kok nggak ada lunya sih gitu. Mana lunya? Cuman itu ngambil. Iya, lu terlalu banyak ambience segala macam. Banyak lah kan gue dapat input masukan gue terima. Jadi gue nggak terlalu kayak style gue gitu kan. Cuman kan kita dapat input masukan, terus ada yang bilang VO gue lumayan oke lah, kalau ngobrol kayak ini beda lah. Tapi kalau udah di VO kan jiwanya udah beda lagi kan gitu. Udah kayak beda jiwa kan. Jadi itu Bali paling jauh dapat brand. Menurut gue paling jauh tuh Bali gitu. Hasil kalau menurut gue sih bukan bakar uang tapi ngebangun portofolio ya. Iya itu gitu, mungkin ya kan sebenarnya portofolio ya bakar duit juga. Iya. Dan itu yang menarik sih, dan karena emang orang butuh pembuktian kan, lu itu bisa bikin konten ya dari hasil yang bikin konten. Jadi dengan lu bisa approach misalnya brand, ini gue udah pernah bikin ini loh, terus lu mau bayar berapa, itu kan kayak portofolio juga. Betul. Dan itu yang gue rasain di 2020 pandemi, gue nggak ngerti ngapa-ngapain, mau nggak bisa tuh main sosial media biasa kayak lu tadi, tapi nggak tahu konsepnya. Ini highlight ini untuk biar orang stop scrolling. Nah itu gue belum tahu. Itu gue selama 5 bulan gue ngebangun. Habis itu baru mulai dipanggil jadi narasumber. Gue sampai sekarang tuh narasumber terus gara-gara itu sekali. Narasumber sebagai? Itu, kalau gue terkenalnya di personal branding. Oh, berarti ngebantu orang buat bikin personal branding. Iya. Iya, berarti bantu orang ya. Iya, lebih ke ngasih seminar, webinar. Education lah ya, edukasi ringan. Jadi semenjak itu udah 2020 sampai sekarang, gue tuh udah jarang dulu kan gue masih main pakai ads.
pakai ads buat nyebarin konten gua. Habis itu udah sekali nyebar, sekarang udah nggak perlu lagi. Di Instagram itu ketika orang ngetik personal branding itu keluar nama gua. Jadi udah ada CEO-nya ya. Nah, jadi teman-teman panitia kampus-kampus begitu mereka nyari narasumber personal branding, nemunya gua. Jadi emang di awal itu emang kita harus istilahnya yang ngebangun portofolio dari orang percaya. Nah, lu baru dari travel ke lifestyle. Iya. Berarti langkah kedepannya, lu belum pembukaan nih. Iya, kita belum bukan. Bukan. Jadi Turin ini guys, Turin.id ini biasanya bikin itu nih, bikin konten podcast tapi di kantor. Oke. Tapi karena Turin ini kan udah dari namanya aja tour gitu. Habis itu gue telaah lagi kenapa kok tour ini kok cuma di kantor aja, nggak ada jalan-jalannya. Makanya gue sekarang bikin konsep ya podcast itu tour jalan-jalan. Datengin teman-teman KOL. Oke. Nah, ini mungkin episode pertama nih. Jadi gue berstep nih berarti. Episode pertama yang jalan-jalan. Kalau sebelumnya udah jalan tapi yang jalan-jalan ini baru sekarang. Fieri. Dan ini teman-teman namanya Fieri. Siap. Boleh nama Instagramnya Fierimu. Ya betul. Fierimu berasal dari Fieri Muhammad. Iya bener-bener, jangan Fierimu kamu ya. Biasa orang gitu. Lu so gemes lu. Enggak anjir, itu emang nama gue kan. Oh, Fierimu. Apa emang sengaja emang Fierimu aja? Fieri ini kok gue tahu, karena gue anak-anak bola ya. Lu suka main bola bang? Suka main bola. Ini emang nama terinspirasi dari bola nggak? Betul. Jadi bokap gue dulu pecinta Italia lah. Iya benar, pemain Italia. Bapak gue dulu Milanisti lah dulu. Fieri kan karena Fieri orang Itali, karena lu orang Islam ditambahlah Fieri Muhammad. Betul. Teorinya gitu, teorinya ya. Teori cocokologinya. Nah, ini Fieri kali ini, Fieri Muhammad, dia ini travel, event, lifestyle. Kalian boleh follow nih, Fierimu. Ini Jansport Campus Ambassador. Jansport ini tas kan ya? Iya betul, gue dulu Jansport Campus Ambassador 2021. Itu kok bisa? Karena ikut kompetisi apa gimana? Jadi dulu tuh ada dari Jansport open aja sih, open submission buat kita jadi join Campus Ambassador. Nah kebetulan lolos seleksinya. And begin the part of the Jansport deh. Oke, mantap. Dan ini Naked Production. Kebetulan apa nih? NKD Prod ini salah satu tim yang jadi portofolio gue juga sebelum gue kenal konten creator. Jadi Naked Production ini sebenarnya goalsnya gue dulu mau punya bisnis kan? Iya. Mau punya bisnis, gue bikin karena basically emang bisa editing, bisa foto, bisa video, akhirnya nyari temen yang sefrekuensi aja. Akhirnya bikin bareng gitu. Habis nanti ada lagi nih. Kayak baik banget ya. Kalau ini drone. Ini portofolio full drone gue. Sebenarnya punya drone berarti. Punya. Sebenarnya emang ini baru sedikit sih yang dikeluarin. Sebenarnya udah banyak cuman jarang dipublish aja. Jadi yang sekiranya sekarang kayak lagi rapihin portofolio yang lebih bagus nih. Nah habis ini bawa ini baru banyak nih brand-brand luar biasa. Dan rata-rata dikontak ya. Ada yang kontak, ada yang gue approaching juga bang sebenarnya. Nah gue pengen coba tuh, pengen coba nge-approaching, tapi gue belum menjanjikan sih. Apa tuh? Ya bukan, maksudnya yang terbentuk sekarang ini gue sebagai narasumber, belum kebentuk sebagai traveler, content creator. Ya sih. Jadi kalau gue approach kan belum ada portofolionya, apa yang mau gue kasih gitu kan. Itu yang belum. Gue pengen nih makan belajar dari Fieri ini ya. Seru juga jalan-jalan. Belajar dari hidupnya gue jalan-jalan. Jadi emang saya minum. Lanjut. Nah, berarti paling jauh ke Bali. Itu ke daerah, berarti ke timur Indonesia Bali. Kalau barat? Barat itu maksudnya Jawa ya berarti? Jawa bisa. Kalau Sumatera? Belum sih. Nah, itu kalau Sumatera, Kalimantan belum. Oh, belum. Cuman kalau daerah Jawa lebih mostly sering Jawa sih, bolak-balik Jawa. Kayak Jogja, Semarang, Solo, mungkin ya. Apa ya? Ini masih daerah-daerah Jawa lah intinya, ekspornya terakhir-terakhir. Kayak kemarin tahun lalu sempat ke Malang sama ke Jogja hampir semingguan. Jadi gue emang kalau nge-trip tuh emang lamaan sih. Jarang yang cepet banget. Kayak mungkin 3-5 hari paling cepet lah ya. Lalu kenapa nggak coba yang dekat-dekat luar negeri? Malaysia, Singapura? Ada plan. Tapi nunggu lulus dulu kan. Gitu. Kan ditagih nih. Ditagih awal sama kampus. Iya. Jadi nunggu selesai dulu, celebrate-nya baru keluar gitu. Ini mantap. Iya. Jadi
kadang ada orang bilang ngapain lu lebih murah jalan ke Malaysia sama ke Singapura daripada lu makin ke timur kan. Ya, cuman gue pengen, malah justru itu yang pengen gue bikin lepas stigmanya sih dari Indo sih. Pengen gue lepas, karena apa ya, mungkin itu jalan satu jadi sebagai sebuah harapan ya mungkin seluruh travel creator di Indonesia. Karena kan kita lihat ya, kita ke Indonesia Timur mahal. Gimana yang dari timur ke barat gitu. Logikanya kan hampir sama ya. Makanya that's why orang-orang timur jarang banget kan yang ke kita. Gitu. Nah, sebenarnya gue pengen ngerubah stigma itu sih. Kenapa sih harga domestik kan kayak gitu? Harga domestik kok mahal banget. Makanya orang-orang kayak, ya udahlah kita ke Singapura aja, 300.000 atau 400.000 udah bisa hahihi gitu kan. Atau ke Malaysia yang cuma 500.000, 400.000, karena banyak banget tuh yang ngebuka, ya mendingan gue ke Malaysia nih 400.000 dibanding gue ke Jambi berapa juta. Justru itu salah kan. Akhirnya kan menurut gue apa ya, harapannya pemerintah cuman ya apa namanya, harapan realistisnya Indonesia masyarakat ya B gitu, karena udah tahu nih kita juga realistis ekonomi sekian gitu kan. Karena kita apa ya, nggak mau sih nge-explore Indonesia Timur sebagus itu loh, kayak Sulawesi gitu kan. Gue ngeliat teman-teman yang udah pada ekspor Kendari dan lain-lain, kayak itu bagus banget gitu. Kenapa sih pemerintah nggak coba cari cara solusinya biar win-win solusinya, biar orang-orang tuh bisa kesana kenal gitu. Indonesia ya. Apa sih yang menjadi penyebab kok mahal gitu? Iya, itu dia yang masih aneh nggak sih maksudnya gitu? Aneh banget. Ke Singapura bisa 300.000 gitu. Kan sama-sama naik pesawat gitu. Bahkan lebih mahal pesawatnya gitu. Itu masih misteri itu. Iya makanya. Tapi Bang, berarti rencana ke luar negeri itu ada? Ada, gue rencana ke Singapura, Malaysia, insyaallah. Singapura, Malaysia. Kadang ada yang 3 negara tuh, Malaysia, Singapura, Thailand. Iya, nah mungkin gue consider Thailand yang kemarin ya. Pasti tahu dong. Thailand kemarin. Yang gara-gara harus nanti kalau kena random check-in. Iya. Cuman gak sih, pengen juga ke Thailand. Cuman kayaknya fokus keduanya Singapura, Malaysia. Karena apa? Itu salah satu mimpi gue di SMP dulu, pernah gue tulis di Museum Asia Afrika. Nggak tahu ya kalau masih ada ya sekarang ya. Lu tulis gimana di dinding? Jadi kalau pas kita masuk ke Museum Asia Afrika itu dulu punya voice note. Iya, voice note ditanya, kamu mau kemana kalau udah gede gitu kan. Dan gue kayak there's no plan di gue umur segitu, gue cuma tahu Singapura. Kayak gue tahu cuma Singapura gitu. Kayak terus kakak gue kayak ngomong dong, why not London? Kenapa nggak yang US dan lain-lain gitu? Ya at least cuman emang kakak gue juga udah merealisasikan mimpinya juga kan. Kayak kakak gue waktu school itu di Jaya Wisata juga apa namanya? Emang jalan-jalan, basically traveling ya. Jadi kakak gue tuh udah pernah Singapura, Malaysia, Thailand yang kayak tadi. Mungkin udah terakhir banget ke New York. Ya, jadi makanya kan sebelumnya udah pernah. Jadi makanya gue kayaknya ya udah deh gitu. Makanya kayaknya asik juga ya keluar negeri gitu. Asik banget. Iya. Tapi semakin lo lama di luar negeri semakin cinta sama Indonesia. Mungkin kangennya ya. Iya. Emang beda aja, Indonesia itu emang nyaman banget gitu. Bukan karena emang kita dari sini gimana ya, tapi emang rasa enakan di Indonesia gitu, dari segi kehidupannya, lingkungannya. Mungkin ya karena hometown juga nggak sih? Hometown. Gitu. Karena pas gue ke Inggris itu, ini enak banget. Ke Inggris atau ke Eropa itu emang enak cuman buat jalan-jalan sih. Tapi kalau untuk tinggal kayak berat banget gitu. Iya sih, benar-benar. Cuman meskipun gue dulu kepikiran juga apa gue harus pindah gitu ya. Untuk bisa di luar negeri gitu kan. Ini kan maksudnya kayak ada kepingiran gak sih, apa kita harus kerja di luar biar ngerasain bisa tinggal di luar negeri gitu kan. Kalau gue kuliah dulu. Oh, kuliah di mana, Bang? Maksudnya studi exchange? Enggak, gue S2 di Liverpool. Wih, berarti bisa nonton ini dong. Itu alasan gue ke sana. Jadi gue karena suka bola. Daripada gue izin orang tua gue pengen nonton bola, kemudian saya pengen kuliah gitu. Kalau kuliah diizinin. Kalau nonton bola nggak diizinin. Jauh sampai sana gue dukung MU kan. Tapi tinggal di Liverpool. Gue pikir tadinya gue pengen ngejokes tadi tuh. Oh, lu dukung Liverpool. Gue MU, tapi kita sama, Bro. Iya, kita sama, GGMU kita. Ntar gue kasih foto-fotonya deh. Gue ada foto sama De Gea. Wih, gokil. Gitu. Jadi emang momen 2000 berapa tuh? Gue ke saya tuh 2013 sampai. Wah, itu momen-momen Baris menang tuh Premier League ya sih? Baru menang Premier League gak sih? Iya, habis menang, tapi pas zaman gue lagi enggak. Dipegang Moyes ya, Bung? Moyes sama Van Gaal. Iya, Van Gaal dulu ya? Iya, sempat Van Gaal. Itu gue alasan. Jadi gue nggak pernah tuh pakai baju MU di Liverpool ya, kayak iyalah, pasti orang respect lah. The Jack ke main di Persib ya. Gitu.
Kalau gue pakai sana tusuk gue kan. Iya benar-benar. Tapi itu sebenarnya salah satu mimpi gue juga bang. Kalau gue dulu malah lebih gila. Dulu karena tahu MU itu di Manchester, gue sampai riset. Kayaknya gue harus nyoba ke University of Manchester untuk S2 di sana. Harus. Ngambil communication science kan dulu kayak gitu kan. Oh kayak bisa gitu. Bisa. Oke cuman ya mungkin nanti lah ya. Kita coba plan dulu kan. Karena kan gue tiba-tiba, oh udah coba gitu. Dan gue ada sense jalan-jalan itu. Gue pokoknya suka ngerekam. Untungnya gue suka ngerekam. Dulu gue pas di Inggris tuh gue beli GoPro tuh. Wah bagus. Gue rekam semua, sekarang baru upload. Ternyata baru berasa. Pas zaman gue dulu kan belum terlalu kenceng tuh Instagram. Jadi adalah. Tapi gue sekarang punya istilah arsipnya ya? Arsipnya, footage. Berarti dalam waktu dekat tuh akan ke Singapura, Malaysia, Amin. Thailand. Amin. Dan itu sendiri atau grup? Rencana temen 2 orang ada yang mau join sih. Jadi kayak emang kan temen ngobrol nih 2 orang. Q3 tuh kuartal 3. Oh. Iya terus kayak boleh deh. Cuman kalau gue langsung jawab gitu kan. Kalau gue punya plan abis lulus kapan nih gituin kan. Insya Allah ya akhir Agustus lah. Karena kan September mungkin wisuda atau akhir Agustus. Ayo udah ikut. Jadi belum tahu sih. Semoga aja barengan gitu sih. Kalaupun enggak, kayaknya pengen nyoba juga sih solo traveling. Rasanya gimana ya kalau keluar negeri gitu? Kayak Butara apa enggak sih? Karena di Indonesia udah biasa nih kita solo gitu kan. Kalau di Singapura, Malaysia sih masih ada rasa-rasa Indonya. Iya sih, mungkin karena Asia ya. Masih Asia, bahasanya pun juga masih enak. Jadi kalau solo sih oke. Tapi kalau misalnya pengen grup, oke juga. Kalau solo kan ya enak sendiri. Datang langsung nggak ada nggak ada terikat sama siapa-siapa kan. Rundown jam segini, aduh. Mager banget. Itu tuh paling males tuh kayak, aduh jam segini dah, aduh. Kayak apa ya? Yang harusnya tuh lu nikmatin, enjoy liburan kayak, aduh, kok ada apa ya istilahnya? Ada tuntutan jam segini harus kesini gitu. Emang itu keenakan kalau udah jadi solo traveler. Tapi kalau udah keluarga itu udah sulit biasanya. Iya benar. Sulit itu harus ada orang tua, kita bawa anak kan gitu, itu ngatur. Nah kalau itu enakan sama tour paket gitu. Paket benar. Dianterin kita tinggal duduk manis, tinggal ikutin jalan. Iya, kalau udah family enaknya open trip. Gitu. Oke. Udah setengah jam. Oke. Berarti udah dekat ke Singapura, Malaysia, Thailand. Kok paling jauh? Apa masuk paling jauh. Kok bisa kayak luar Asia paling jauh. Paling pasti baru kepikiran ini sih Inggris juga, Manchester. Europe. Cuman kalau buat kayak ke Turki atau ke yang lainnya belum ada sih sebenarnya. Belum ada, atau mungkin Jeddah lah ya, Mekah lah ya. Pasti ada lah harapan. Tapi kalau udah nyampe Europe tuh, kalau udah nyampe Manchester atau itu kan benua Eropa. Inggris sama Eropa beda visa tuh. Sekalian aja. Bikin langsung sekalian. Kalau satu bikin visa, kalau Eropa bisa Schengen. Kalau Inggris ya visa sendiri dia. Jadi kalau misalnya ada rencana ke sana sekalian bikin visa Schengen, karena dari Inggris ke Eropa itu udah kayak sini ke Sumatera gitu, 300.000, 400.000 murah. Berarti mending prepare langsung sekalian. Iya, Eurotrip sekalian. Eurotrip ya. Pas gue kemarin dari Inggris ke Belanda, Jerman, Prancis. Berarti waktu itu lu udah buat berarti di Indonesia? Oh enggak, kan gue emang kuliah di sana. Emang kuliah. Pas lagi libur kuliah baru gue rencanain Eurotrip. Berarti emang punya visa study ya? Visa study untuk di Inggris saja. Belum untuk ke Schengen ke Eropa. Pas di Inggris gue apply tuh Schengen. Baru apply lagi. Lama nggak sih prosesnya? Biasanya kan kayak temen kemarin tuh ada yang mau ke US ya, apa Melbourne ya, waktu itu pengen maraton. Cuman kata dia tuh tahan visa dan lain-lain lah. Bisa mungkin. Kalau gue kan nggak ngerti ya, kan nama gue itu banget ya, Muhammad Rizal Albana gitu kan. Kalau Arab banget gitu. Jadi kalau gue sebelum ke US, gue latihan dulu yang kecil-kecil, misalnya ke Singapura sebelum gue ke Inggris tuh. Singapura ngelatih apa? Kalau gue tuh orangnya aman gitu. Oke. Paspor gue itu udah dicap. gitu udah pernah ke Singapura, udah pernah ke Inggris gitu. Ya pada saat nanti gue apply ke US udah aman gitu. Iya. Soalnya dulu waktu gue di kantor tuh pernah ada yang ngomong juga pas foto sama paspor jangan lupa cukur kumis, cukur jenggot gitu. Sampai segitu ya, berarti gila orang Asia ditandain banget. Udah nama tandain, perawakan tandain kan. Jadi ya udahlah.
latihan dulu paspornya itu sekolahin dulu. Oke. Iya, benar-benar. Oke. Pesan-pesan buat teman-teman yang mau jadi content creator travel. Pesan-pesan ya. Intinya sih apa ya? Ingat kata-kata brand sebelah ya. Mulai aja dulu. Oh, mulai aja dulu. Benar. Iya kan, mulai aja dulu. Intinya mulai aja dulu. Terus kayak banyak kan struggle-nya mungkin yang di era sekarang kayak gue udah ngonten nih gitu kan. Gue udah ngonten nih bang. Gue udah ngonten ini itu cuman nggak naik. Itu sebenarnya adalah bukannya cobaan ya. Sebenarnya kan gue ingat banget ada satu content creator, gue lupa namanya siapa, legend tuh di TikTok, udah gede lah, lumayan gede. Dia tuh pernah ngasumsinya adalah kalau lu bikin konten, let's say penonton reels lu 1.000 lah intinya gitu. Coba bayangin kamar lu diisi 1.000 orang. Oh, itu serame itu. Gimana kalau itu diisi 50.000 views ya? Sebenarnya asumsinya kayak gitu. Makanya itu sih yang bikin gue kayak ya konten aja. Intinya aja mikirin viewsnya dulu. Sampai nanti kalau emang kan dari konten itu kan kita bikin konten pasti tahu ya salah kita di mana kan. Sebenarnya sih susah sih emang, kadang orang kayak gue bingung udah evaluasi gue salah di mana sebenarnya gitu. Sebenarnya dulu gue banyak ketemu konten kreator juga sih yang kayak abang kan kayak edukasi ya tentang personal branding. Nah, gue banyak ketemu konten kreator edukasi kayak gitu. Jadi kita nanya kan sebenarnya salah gue di mana gitu kan. Itu pentingnya sharing kan. Karena kalau kita nyari kesalahan sendiri kayak di mana gitu kesalahannya gitu kita nggak ngerasa kan. Akhirnya disuruh testing. Cobalah seminggu atau 2 minggu lu full tuh bahas itu terus. Akhirnya kan brand ngeliat kan, oh emang bisa nih ngebahas kayak contoh dulu sempat gue tuh ngebahas tentang penginapan terus bang. Bahkan gue penginapan bayar sendiri gue videoin. Gue kasih tahu nih gue nginep di sini, budget sekian, terus kayak ini apa namanya deket banget sih sama LRT, deket sama MRT. Terus udah dari situ kan kita orang udah kebayang nggak struktur konten kita ngebahasnya tentang ini. Dan akhirnya itu selling pointnya masuk untuk si brand itu. Dan dari situ brand udah ngeliat sendiri, emang bisa gitu. Jadi emang tantangannya konten kreator baru itu mereka terlalu terpaku sama views sama likes. Iya, gitu. Itu yang mereka, makanya pada saat kalau misalnya gue ngambil dari pengalaman gue dan gue udah belajar selama ini jadi bikin konten kreator, gue bilang lu mau jadi konten kreator jangan lihat dari viewsnya, tapi emang lu seneng bikin konten. Karena kalau lu mengharapin gue pengen jadi konten kreator karena biar terkenal, biar banyak duit, begitu tuh nggak sampai itu lo bakal sakit hati gitu. Betul. Jadi kalau misalnya emang bodo amat gue pengen emang gue pengen berkarya ya, jadi nggak ada masalah. Benar. Dan itulah yang pas di awal pasti akan jelek, pasti jelek gitu. Pasti jelek. Makanya ada yang nanya juga, Pak, saya pengen bikin konten tapi jelek. Iya, bukan pasti jelek, emang bukan jelek, emang pasti jelek di awal-awal. Pasti jelek gitu. Jadi bukan jangan takut jelek, emang udah pasti jelek gitu. Jadi emang buat dulu jelek, baru di sana ada evaluasinya. Betul. Jadi sekelas kita lihat kreator besar lah, Agung Hafsah, Raditya Dika mungkin ya. Dulu kan bikin konten kan dari asal. Terus akhirnya kan dari situ dia kayak mungkin nemu evaluasi dan ada yang komen kan kenapa bang nggak gini gitu. Mungkin dari situ kan jadi kita punya ide-ide baru kan kayak gitu. Gitu sih sebenarnya. Oke, Ferry, makasih banyak atas ceritanya, luar biasa. Mantap. Telah mengisi di turin.id podcast. Mantap. Sampai jumpa buat teman-teman lainnya dan kita akan ketemu dengan teman-teman KOL lainnya. Oke, makasih banyak. Selamat siang.